duit, gratis saldo RDN, dan diskon fee transaksi. Cuan buat everybody tanpa terkecuali. Jangan lewatkan kesempatan berharga di depan mata. Berinvestasi mudah dan berhadiah. Dapatkan free saldo senilai Rp50.000, fee transaksi mulai dari 0,102%, hingga gratis brokerage fee dengan bertransaksi saham melalui Brights. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang! Brights, Grid-Scrape Hybrid Trading System. Download Brights dapat duit, gratis saldo RDN, dan diskon fee transaksi. Cuan buat everybody tanpa terkecuali. Jangan lewatkan kesempatan berharga di depan mata. Berinvestasi mudah dan berhadiah. Dapatkan free saldo senilai Rp50.000, fee transaksi mulai dari 0,102%, hingga gratis brokerage fee dengan bertransaksi saham melalui Brights. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang! Brights, Grid-Scrape Hybrid Trading System. Download Brights dapat duit, gratis saldo RDN, dan diskon fee transaksi. Cuan buat everybody tanpa terkecuali. Jangan lewatkan kesempatan berharga di depan mata. Berinvestasi mudah dan berhadiah. Dapatkan free saldo senilai Rp50.000, fee transaksi mulai dari 0,102%, hingga gratis brokerage fee dengan bertransaksi saham melalui Brights. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang! Brights, Grid-Scrape Hybrid Trading System. Download Brights dapat duit, gratis saldo RDN, dan diskon fee transaksi. Cuan buat everybody tanpa terkecuali. Jangan lewatkan kesempatan berharga di depan mata. Berinvestasi mudah dan berhadiah. Dapatkan free saldo senilai Rp50.000, fee transaksi mulai dari 0,102%, hingga gratis brokerage fee dengan bertransaksi saham melalui Brights. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang! Brights, Grid-Scrape Hybrid Trading System. Download Brights dapat duit, gratis saldo RDN, dan diskon fee transaksi. Cuan buat everybody tanpa terkecuali. Jangan lewatkan kesempatan berharga di depan mata. Berinvestasi mudah dan berhadiah. Dapatkan free saldo senilai Rp50.000, fee transaksi mulai dari 0,102%, hingga gratis brokerage fee dengan bertransaksi saham melalui Brights. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang! Brights, Grid-Scrape Hybrid Trading System. Download Brights dapat duit, gratis saldo RDN, dan diskon fee transaksi. Cuan buat everybody tanpa terkecuali. Jangan lewatkan kesempatan berharga di depan mata. Berinvestasi mudah dan berhadiah. Dapatkan free saldo senilai Rp50.000, fee transaksi mulai dari 0,102%, hingga gratis brokerage fee dengan bertransaksi saham melalui Brights. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi?
Buruan download sekarang! Bright! Grid Hybrid Trading System. Iya, selamat pagi Breeders dan insan brilian semua. Selamat pagi juga Bro Marta. Jumpa lagi di pagi yang cerah ini di awal minggu ya. Bersama kita berdua di live Saham Keramat, Saham Koleksi Ramon, analis teknikal dari BRI Dana Reksa Sekuritas Special Edition nih. Special Edition Ramadan dan spesial ada Bridge Flash Alert pagi ini Bro Mar ya. Seperti yang kita sama-sama tahu ya kan, pergerakan ISG selama 2 minggu terakhir ini sesuai dengan perkiraan kita ya Bro Mar ya. Per 2 minggu kemarin kita sudah memprediksi dari tanggal 25 Maret kemarin ya. Dan ISG berhasil menembus level 7.200. Lalu kemanakah ISG setelahnya? Stay tune terus. Kita putar dulu. Ya. Flash alert pagi ini. Silakan Bro Mar. Oke, itu dia. Flash alert sudah kita buka. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bro Marta. Silakan Bro Marta. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, pagi ini 11 April 2022 kita akan mengupdate Bridge Flash Alert terlebih dahulu ya. Dan ISG berhasil breakout 7.200 sekaligus mencetak level tertinggi baru pada level 7.210 ya. Dan hal ini sesuai dengan proyeksi kita pada Flash Alert sebelumnya yaitu tanggal 25 Maret 2022. Dan dalam 2 minggu terakhir, investor asing membuka net buy di pasar reguler lebih dari 3 triliun rupiah ya, dan masih didominasi pada saham mover. Lalu kondisi COVID-19 yang terkendali berdampak pada mobilitas masyarakat yang meningkat, sehingga membuka peluang tren pertumbuhan ekonomi terus berlanjut ya. Di sisi lain, Gotoh hari ini resmi melantai ya, dan IPO Gotoh ini menjadi IPO terbesar ketiga di Asia, serta kelima di dunia sepanjang 2022. Sehingga hal ini berpotensi menjadi katalis pada pergerakan ISG pada minggu ini ya. Namun demikian terdapat kekhawatiran akan tingginya inflasi global seiring dengan naiknya biaya bahan baku akibat ralinya komoditas, dan hal ini membuat The Fed cenderung hawkish ya pada kebijakan moneternya. Lalu secara teknikal IISG bergerak dalam bullish channel ya, technical daily, dan berhasil breakout level 7.200 namun sedikit meninggalkan gap di level 7.128 rupiah. IISG berpotensi melanjutkan tren penguatan menuju resisten 7.300 atau target rounding bottom target ya, dan juga 7.500, dan hal ini jika dapat bertahan di level 7.200. Namun di sisi lain IISG telah overbought ya, sehingga jika IISG tidak dapat bertahan pada level tersebut, maka IISG berpotensi melemah menuju lower channel, dan pergerakan di bawah lower channel ini membuat IISG menuju level 7.000 rupiah. Sementara pada grafik weekly kita lihat IISG juga telah breakout level 7.200 dan bergerak dalam bullish channel. Dan jika IISG bertahan pada channel tersebut, maka IISG berpotensi menuju resisten 7.300 dan 7.500. Namun jika IISG gagal bertahan pada bola tersebut, maka IISG berpotensi melemah menuju level 7.000 rupiah. Baik, itu dia pembahasan flash alert update kita kali ini ya. Sekarang saatnya mungkin kita akan membahas apa mentari. Namun sebelum kita membahas apa mentari, kita putar dulu kitab keramat kita. Yes, kita buka dulu kitab keramat kita Bro Mar, seperti biasa. Demi kelancaran bang Ya, itu dia kitab keramat sudah kita buka ya, Bro Mar ya. Seperti biasa kita akan mengawali pagi ini dengan sapa mentari, ada pergerakan ISG, komoditi dan global market, trading ideas, stock pick, dan kita juga akan bahas kelima rekomendasi saham BBB yang sudah kita rilis dari kemarin sore ya. Barulah nanti di akhir sesi kita akan membahas secara mendalam kelima saham keramat yang sudah kita ambil dari hasil votes, breeders dan insan brilian semua melalui Telegram ya. Sudah ada 5 saham pagi ini akan kita bahas. Ada Friend, Adaro, IATA, BBNI, dan ada PWON.
Stay tune terus sampai di akhir acara. Kita awali dengan sapa mentari terlebih dahulu. Silakan Bro Marta. Baik, pagi ini kita akan mengupdate saham mentari ya, Senin 11 April 2020. Namun sebelumnya saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate mulai dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat juga update berita serta rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan acuan atau referensi dalam pengambilan keputusan di setiap transaksi saham. Baik, kita mulai pembahasan kita. Di indeks performance, teman-teman bisa akses langsung di Sapa Mentari ya, yang telah kita share di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Di sini terdapat update pergerakan domestik, sektoral, global, hingga sampai ASEAN dan regional, lalu currency and bond yield, lalu komoditi, dan ada juga beberapa riset dari tim IKR kita, ada Waskita, Unity Tractor, MGRO, hingga HIL ya. Dan ada juga corporate action untuk hari ini, baik itu IPO bulling, IPO listing, hingga ex-date cash dividend. Baik, kita langsung saja membahas trading ideas pada hari ini. Ya, IHSG dan bursa global ini cenderung menguat ya pada perdagangan akhir pekan. Investor asing juga masih membuka pembelian bersih di pasar reguler di hari Jumat yang disenilai 1,37 triliun rupiah. Dan IHSG terus melanjutkan tren penguatan ya dan kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di Jumat lalu. Dan dalam sepekan terakhir, IHSG berhasil memecahkan rekor terbaiknya sebanyak 3 kali dengan ditopang oleh inflow investor asing yang deras ke pasar saham kita. Selain itu, naiknya harga komoditas global akibat tambahan sanksi dari Eropa terhadap Rusia ini menyebabkan kenaikan pada harga saham komoditas seperti saham batubara dan juga logam mineral. Dan pelaku pasar juga optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 setelah pemerintah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik saat Lebaran pada tahun ini sehingga dapat mendorong konsumsi ke depan. Di samping itu, The Fed memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga secara agresif, membuat investor ini memposisikan ulang portofolio mereka. Lalu saham bank-bank besar di Amerika Serikat yang cukup sensitif terhadap suku bunga ini semuanya naik. Dan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun ini mencapai level 2,73% yang merupakan posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Ini membantu mengangkat indeks saham perbankan pada perdagangan akhir pekan lalu. Selain itu, pada perdagangan akhir pekan, pergerakan komoditas cenderung positif sehingga hal ini memberikan dampak positif juga pada pergerakan saham basis komoditas pada hari ini. Dan kalau kita lihat secara teknikal, IHSG diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas pada hari ini. Indikatornya masih di positif menguat, indikator stokastik netral menguat menuju area overbought, dan RSI netral menguat menuju area overbought, sehingga indeks kita diprediksi bergerak dalam rentang 7.149 hingga sampai 7.300. Lalu beberapa saham menjadi fokus perhatian kita pada hari ini. Yang pertama ada Adaro, trading buy untuk Adaro, trading range di area 2960 hingga sampai 3290. Lalu ada Pesap, trading buy untuk Pesap, trading range di area 121 hingga sampai 143. Lalu ada Elsa, trading buy untuk Elsa, trading range di area 296 hingga sampai 304. Lalu ada Asa, sell untuk Asa, trading range di area 2250 hingga sampai 2580. Dan yang terakhir ada Inaf ya, sell untuk Inaf, trading range di area 1355 hingga sampai 1505. Ya, itu dia trading ideas untuk hari ini. Selanjutnya kita stock pick, Bro. Ya, untuk rekomendasi trade yang membuat tanpa to hold position kurang lebih 30 hari, kita masih mempertahankan Bank Mandiri, Excel, dan kita baru saja menambahkan Harum ya, dengan target price Rp15.000 dan stop loss 10.500. Dan untuk rekomendasi swing trade, kita masih mempertahankan Java, PMMP, dan juga S-Hardware ya. Dan untuk rekomendasi day trade, terdapat 15 saham rekomendasi, 9 saham rekomendasi buy, diantaranya ada Adaro, Pesap, Elsa, Indika Energy, hingga Ali. Dan untuk rekomendasi sell, diantaranya ada Asa, Inaf, IMJS, Jasa Marga, hingga sampai Unilever. Ya, itu dia stock pick untuk hari ini. Selanjutnya kita akan bahas kelima rekomendasi saham BBB yang sudah kita rilis dari hari Jumat kemarin, Bro Mar ya. Sudah ada 5 saham, ada Energy, Doit, Friend, BP, dan IATA. Kira-kira gimana ini pergerakannya pagi ini, Bro Mar? Ya, kita akan membahas ke-5 saham BBB kita pada hari ini. Yang pertama ada Energy. Energy sesuai ekspektasi kita pada hari ini pada hari kemarin ya, setelah dia breakout level 171, dia terus melanjutkan penguatan dan tercatat Jumat dia menguat ikuti dengan volume transaksi yang meningkat, momentum mulai menguat menuju area overbought dan yang masih di positif menguat sehingga dalam jangka pendek dia akan menuju level 193 dan area psikologis Rp200. Namun kali ini karena Energy masuk dalam saham kategori BBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target taking profit default-nya yaitu minimum 1% dan juga batas resikonya tentu. Dan target ini bisa kita sesuaikan kembali dengan risk profile-nya masing-masing. Oke, itu dia Energy. Selanjutnya ada Doit ya. Ya,
Untuk DOIT pada perdagangan Jumat lalu dia berhasil break 550 ya, sehingga hal ini membuka peluang DOIT akan terus melanjutkan penguatan hingga sampai 705 dan 730. Namun kali ini karena DOIT masuk dalam saham kategori BBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target taking profit default-nya maupun target yang disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing. Next, selanjutnya ada Friend ya. Pada perdagangan kemarin ya, Friend kurang lebih memiliki harga penutupan yang sama daripada penutupan hari Kamis ya, dan diikuti dengan volume transaksi yang meningkat. Momentum juga dalam tren penguatan dan MACD positif menguat ya. Friend juga breakdown trend line yaitu di level sekitar 78 sampai 80 rupiah, sehingga hal ini membuka peluang dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah. Friend akan melanjutkan kenaikan hingga sampai 82 dan 86. Namun kali ini karena Friend masuk dalam saham kategori BBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target taking profit default-nya maupun target yang disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing. Next, selanjutnya ada BP. Ya, pada perdagangan Jumat lalu dia berhasil menguat ya, dan sekaligus membentuk offset bar bullish di situ, sehingga dalam jangka pendek BP akan melanjutkan penguatannya ya, dan target taking profit mungkin bisa disesuaikan kembali dengan target default-nya dan juga target yang disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing. Lalu selanjutnya yang terakhir ada IATA. Pada pekan kemarin, IATA mencoba untuk breakout pola ascending triangle ya, yaitu di level 236, 234, dan jika dia dapat break pada hari ini, maka dia akan melanjutkan penguatan hingga sampai 286. Momentum mulai menguat menuju area overbought dan MACD mulai berbalik arah. Ada golden cross positif. Sehingga dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah, IATA akan lanjut menguat ya. Kali ini mungkin karena IATA masuk dalam saham kategori BBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target taking profit default-nya maupun target yang disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Baik, itu mungkin kelima saham BBB kita pada hari ini. Jangan lupa dipasang jual ya di pagi hari sebelum market open, dan mudah-mudahan cuan sama seperti rekomendasi saham BBB yang lainnya. Ya, sebentar banget, dan pastinya saksikan langsung juga laporan hasil cuannya ya di setiap sorenya jam 17.30 ya sepanjang bulan Ramadan. Hanya di live Instagram BRI Dana Reksa Centang Biru dan di live YouTube BRI Dana Reksa Sekuritas. Oke, sekarang kita masuk ke sesi keramat kita pada pagi hari ini, di mana sudah terdapat 5 saham keramat ya yang akan kita bahas pada pagi ini. Dan dari kelima ini sepertinya PWN mulai menarik bro ya, kinerja tahunannya melesat ya di tengah pemulihan ekonomi lalu. PPN DTP yang menggairahkan pasar properti, wah luar biasa nih, terlebih momen Ramadan dan Lebaran kali ini, pemerintah juga mulai melonggarkan pembatasan sosial bro ya. Hal ini membuat kunjungan mal akan meningkat tentunya dan berdampak pula nih pada kinerja PWN. Kira-kira gimana nih potensi PWN ke depan Bro Mar? Ya, betul. Terakhir mungkin Pakuan ini membukukan kinerja positif ya sepanjang 2021 dan mencatatkan laba bersih sebesar 1,38 triliun rupiah ya. Dan pertumbuhan ini seiring dengan kenaikan pendapatannya yang tumbuh 43,8% menjadi 5,7 triliun rupiah. Lalu pendapatan Pakuan ini tercatat sebesar 3,97 triliun rupiah, yang mana laba bersihnya tahun 2020 hanya 929 miliar rupiah. Komposisi pendapatan ini masih terdiri dari 47% recurring revenue dan juga 53% development revenue. Berdasarkan revenue per segmen, kontribusi terbesar ini didapatkan oleh retail leasing dan juga condominium sales ya, masing-masing 33,8% dan 32,6%. Lalu disusul oleh landed house sebesar 17,9%, hotel and service apartment ini 8,8%, office leasing 4,6%, dan office sales 2,3%. Pakuan saat ini mengandalkan penjualan segmen landed residential ya untuk mengisi kontribusi penjualan dan optimis bisa mencapai target marketing sales tahun ini yang ditetapkan di angka 1,8 triliun rupiah. Pakuan juga terakhir ini akan meluncurkan klaster baru ya, yaitu di Grand Pakuan dan juga Pakuan City, yang keduanya terletak di Surabaya. Dan di luar segmen landed house, Pakuan juga akan meluncurkan sebuah proyek tower baru di Superblok Bekasi ya. Pakuan tahun ini mengalokasikan capex yang disenilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu tingkat suku bunga yang rendah, mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini ya, dan juga fasilitas insentif PPN DTP yang masih dilanjutkan pada tahun ini walaupun agak sedikit dipotong ya, potong setengahnya. Maka mall-mall Pakuan ini akan ramai ya dikunjungi, dan kinerja marketing salesnya pada tahun ini kembali mengalami pertumbuhan, sehingga hal ini tentu berpotensi positif pada pergerakan sahamnya. Dan kalau kita lihat secara teknikal, Pakuan berpotensi membentuk pola cup and handle ya, cup and handle dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dan kalau kita lihat pada pekan kemarin dia berhasil rebound dari level 480 ya,
dan diikuti dengan volume transaksi yang meningkat. Momentum mulai menguat di area netral dan MACD negatif melemah. Sehingga dalam jangka pendek Pakuan akan menuju level psikologis 500 dan 502. Dan jika dia break level 502, maka dia akan maju dan kenaikan untuk mengkonfirmasi pola cup and handle yaitu di level 530 dan 532. Kali ini trading buy bisa kita pertimbangkan di saham Pakuwon. Oke, itu dia Pakuwon. Selanjutnya kita bergeser ada Smart Friend pagi ini. Ya, Friend yang tercatat masih menanggung kerugian di tahun 2021 ya, namun kerugiannya ini sepertinya mulai menipis ya. Friend membuka rugi bersih sebesar 435,3 miliar di tahun 2021 lalu, dan ini lebih baik daripada tahun 2020 yang dia merugikan 1,5 triliun rupiah. Perbaikan dari sisi bottom line ini nggak lepas dari pertumbuhan top line, dan sepanjang tahun 2021 lalu, Friend bukan pendapatan usaha, yaitu sebesar 10,45 triliun rupiah ya. Dan pendapatan ini naik 11,5% dibandingkan 2020. Pendapatan dari jasa telekomunikasi ini masih menjadi penopang hingga sampai 9,6 triliun rupiah. Sementara itu jasa telekomunikasi non-data ini berkontribusi hingga sampai 284,5 miliar rupiah. Lalu jasa interkoneksi menyumbang 191,96 miliar rupiah terhadap pendapatan usaha, dan lain-lain sekitar 369 miliar rupiah. Di sisi lain terkait akuisisi dana, sekali lagi Friend ini menepis hal tersebut ya, karena yang sebenarnya adalah dana ini diakuisisi oleh DSSA melalui Sinarmas Group ya, anak usaha Sinarmas Group yang lain, bukan Friend ya. Sehingga dengan kinerja pendapatan yang meningkat tersebut, ini tentu akan berpotensi membuat katalis positif pada pergerakan saham Friend. Dan kalau kita secara teknikal, Friend setelah berhasil break level 77-78, kali ini dia berpotensi untuk berbalik arah tren ya. Dan pada bulan kemarin dia kurang lebih ditutup di level 82, sama daripada penutupan hari Kamis ya, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat. Momentum masih dalam tren penguatan dan masih dimulai positif menguat, sehingga dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah Friend akan lanjut hingga sampai 86. Dan jika dia break level tersebut, maka dia akan lanjut hingga sampai 94. Kali ini trading buy bisa kita pertimbangkan di saham Friend, dan batas cut loss mungkin di level 70 hingga sampai 73. Oke, itu dia Smart Friend. Selanjutnya ada Adaro. Ya, Adaro juga tercatat mengalami kenaikan pendapatan ya, yaitu hingga sampai 58% sepanjang tahun lalu, sebesar 3,9 juta US dollar. Lalu segmen pertambangan dan perdagangan batu bara ini masih menjadi penopang ya, dengan kontribusi mencapai 3,8 juta US dollar. Kenaikan pendapatan Adaro ini ditopang oleh ASP-nya yang meningkat sebesar 70% karena tingginya harga batu bara saat ini ya. Padahal sepanjang tahun 2021 produksi batu bara ini malah turun 3%. Pertumbuhan dari sisi pendapatan ini juga mengkerek laba intinya menjadi 1,2 juta US dollar atau meningkat 210% secara year on year. Dan dengan kinerja positif ini membuktikan bahwa walaupun ada kondisi tak tentu seperti sekarang ya, Adaro masih tetap mampu membukukan profit yang memuaskan gitu ya. Selain itu, tensi ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang masih bergulir saat ini ya, dan ini membuat rantai pasok masih terganggu sehingga harga batubara acuan berpotensi masih melanjutkan penguatannya ya. Harga batubara acuan pada bulan April ini di kisaran 260-an US dollar per metric tonnya. Adaro juga berencana untuk mulai berekspansi ke bisnis smelter aluminium untuk mendukung green energy dan menjadi pemasok bahan baku pembuatan EV atau panel surya ke depan. Dan proyek ini akan berjalan mulai dari 2 tahun ke depan ya. Lalu Adaro akan melaksanakan RUPS ya tanggal 27 April mendatang, dan salah satu mata rantai acara tersebut adalah pembagian dividen, dan ini tentu akan menjadi katalis positif yang cukup kuat untuk saham Adaro ke depan. Dan kalau kita lihat secara teknikal, Adaro saat ini masih dalam fase bullish jangka panjang. Pada bulan kemarin Jumat ya, dia menguat diikuti dengan volume transaksi yang meningkat, sehingga hal ini membuka peluang Adaro akan menuju level puncak yang terbentuk sebelumnya, yaitu di level 3270. Kali ini trading buy atau trading buy on break bisa kita pertimbangkan di saham Adaro dengan level cut loss Rp3.000. Ya, itu dia Adaro. Selanjutnya ada IATA. Ya, nggak kalah menarik dari Adaro ya. Bakti Coal Resources, yaitu perusahaan yang baru saja diakuisisi oleh IATA, ini juga telah menandatangani perjanjian jual beli untuk mengakuisisi 46% saham PT Putra Muba Coal melalui anak usahanya yaitu PT Sumatra Resources. Nah, setelah akuisisi ini, Sumatra Resources ini akan memiliki 100% saham Putra Muba Coal dari sebelumnya hanya sekitar 53%. Langkah ini tentu sejalan dengan ambisi IATA ya untuk memperkuat posisinya di sektor energi, khususnya pertambangan batu bara. Putra Muba Coal ini memiliki cadangan sebesar 54,8 juta metrik ton
dari sekitar 2.900-an hektar konsesi yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin ya, Sumatera Selatan, dan berencana untuk meningkatkan produksinya dari 2 juta metrik ton pada 2021 menjadi 4,5 juta metrik ton pada tahun ini. Nah, Putra Mobile Coal sendiri ini menyumbang 58% dari total target produksi Bakti Coal Resources sebesar 7,8 juta metrik ton pada tahun ini. Dan akuisisi Putra Mobile Coal ini akan meningkatkan profitabilitas IATA ya ke depan, karena kegiatan operasional si Putra Mobile Coal ini mencatatkan pendapatan sebesar 56,32 juta US dollar atau memiliki EBITDA sebesar 24 juta US dollar. Selain itu, dia juga memiliki pelabuhan yang terletak di Sungai Tungkal dengan jarak sekitar 10 km dari tambang dan sekitar 161 km ke area transhipment di Pelabuhan Tanjung Buit, sehingga ini tentu akan mempermudah pengiriman batu bara ke depan. Di sisi lain, dengan meroket harga batu bara saat ini akibat meningkatnya permintaan, ini akan tentu memberikan katalis positif pada saham IATA ke depan. Dan kalau kita secara teknikal, IATA mulai mencoba untuk breakout ya pola scanning triangle-nya, dan pola ini perlu dikonfirmasi di level 236, dan jika dia berhasil melewati level tersebut, maka dia akan terus melanjutkan penguatan hingga level 286. Mungkin di luar saham BBP, kita bisa pertimbangkan untuk trading buy on break ya di saham IATA dengan target terdekat 286 dan batas cut loss di level Rp200. Ya, itu dia IATA. Selanjutnya yang terakhir ada BBNI, Bro Mar. Ya, BBNI. Seperti kita tahu ya, mobilitas masyarakat saat ini semakin tinggi ya selama Ramadan, dan tentu ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga BBNI ini menyiapkan beberapa strategi ya atau berbagai program untuk menstimulasi konsumsi agar lebih optimal ya. BNI menyediakan promo kartu debit, kredit, QRIS, dan juga bahkan promo pria KPR untuk menunjang kebutuhan pembelian rumah yang makin tinggi akhir-akhir ini. Selain itu, semua kanal pemasaran perusahaan ini akan makin dioptimalkan pada periode puasa dan lebaran tahun ini. Untuk transaksi di IDC, BNI memperkirakan pembelian penggunaan kartu kredit dan kartu debit ini akan tetap tinggi, begitu pula dengan pembelian melalui kanal daring menggunakan kartu debit maupun kartu kredit ya. Sementara dari sisi likuiditas, dalam kondisi yang sangat empol dengan pertumbuhan dana murah yang makin kuat dalam menunjang daya saing kredit BNI tentu akan mengembangkan ini lebih baik, dan likuiditasnya juga masih cukup besar. Kris juga akan menjadi andalan BNI pada tahun ini karena masyarakat diperbolehkan berkunjung ke pusat-pusat mall ya, pusat-pusat restoran ya, meski dengan sejumlah protokol. Selain itu, BI telah menyediakan uang tunai sebesar Rp175 triliun atau meningkat 13,4% secara tahunan pada momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi perdagangan sepanjang kedua momen penting tersebut ya. Sehingga dengan momen pemulihan ini akan membuat BNI terkena imbas positif juga, begitu juga dengan sahamnya. Dan kalau kita secara teknikal, BNI dia masih dalam fase bullish jangka panjang, dan dia juga bergerak dalam bullish channelnya. Pada bulan 2 hari terakhir, dia berhasil rebound dari area lower channel, dan saat ini menuju level 8.500. Jika dia break level 8.500, maka dia akan menuju area upper channel, yaitu di level 8.900, dan target swing kita, ya ini sering saya sebut juga di update market ya, target BNI yaitu di level 9.125. Kali ini akumulasi beli atau trading buy bisa kita pertimbangkan di saham Bank BNI. Baik, itu mungkin kelima saham keramat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan insight-insight positif dan juga pencerahan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi investor yang lebih bijak lagi dalam memilih saham. Ya, terima kasih Bro Mara untuk penjelasannya. Selanjutnya kita langsung saja bacakan request dari breeders dan insan brilian sekalian. Yang pertama ada Ace Hardware. Ya, Ace Hardware masih dalam pantauan kita ya. Ace Hardware ini dia berpotensi untuk membentuk pola double bottom, dan pola ini perlu dikonfirmasi di level 1100 ya. Pada bulan Jumat lalu dia ditutup lebih rendah daripada pertemuan sebelumnya atau di bawah 1100. Namun diikuti dengan volume transaksi yang stabil. Momentum dalam tren penguatan menuju area overbought dan MACD positif menguat. Sehingga dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah, jika Ace Hardware dapat break level 1100, maka dia akan mengkonfirmasi pola ini dan melanjutkan penguatan hingga level 1155. Kali ini trading buy atau trading buy on break bisa kita pertimbangkan di saham Ace Hardware. Batas risiko atau CL di level Rp1.000. Ya, selanjutnya ada BRMS. Ya, BRMS masih dalam fase bullish ya, dan dalam seminggu terakhir dia juga breakout pola bullish channelnya. Saat ini dia akan terus berpotensi melanjutkan penguatannya seiring dengan penguatan komoditas ya, khususnya komoditas emas dan juga komoditas metal lainnya ya.
Dan saat ini mungkin batas atasnya ini adalah Sky ya. Jadi kita bisa update trailing stop saja untuk BRMS, dan jika terjadi koreksi mungkin ini akan menjadi momentum untuk kita mulai masuk ke BRMS. Level koreksi di 220 harusnya cukup wajar untuk kita pertimbangkan mulai masuk di saham BRMS. Kali ini kita hold ya, atau trading buy on weakness. Ya, itu di BRMS. Selanjutnya ada SSIA. Ya, SSIA juga mulai membentuk pola cup and handle ya, atau pola bullish reversal. Dan pola ini perlu dikonfirmasi di level 400 dan 402. Pada bulan kemarin Jumat dia ditutup di level 386, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat di bawah rata-rata. Momentum mulai melandai di area netral dan masih positif, sehingga terdapat peluang SSIA akan mengalami rebound ya. Kali ini trading buy on break di level 400-402 bisa kita pertimbangkan di saham SSIA. Ya, itu di SSIA. Selanjutnya ada WMPP. Ya, WMPP masih on the track, membentuk pola double bottom. Ya, dan pola ini perlu dikonfirmasi di level 148. Pada bulan Jumat lalu dia masih konsol di level 140, sehingga ini kesempatan buat kita untuk mulai melirik di WMPP. Dan jika dia break level 148, maka dia akan melanjutkan penguatan hingga sampai 160. Kali ini trading buy masih terus kita pertimbangkan di saham WMPP. Selanjutnya ada Doit ya. Tadi sempat kebahas juga Doit. Ya, Doit masih cukup oke ya, karena dia pada bulan Jumat lalu dia break level 550, target bullish pinen tercapai, dan kali ini dia akan berterbang untuk menuju level 705. Kali ini trading buy kita bisa pertimbangkan di saham Doit, namun batas risiko kita bisa tetapkan di level 550. Ya, next ada KWBX. Ya, KOBX masih dalam fase bullish ya, setelah melewati pinen juga ya, bullish pinen. Kali ini dia masih terus berpeluang untuk melanjutkan penguatan, namun dalam 2 hari terakhir mengalami konsolidasi koreksi dulu, sehingga ini ada kesempatan untuk kita mulai mengakumulasi beli atau trading buy on weakness. Kali ini KOBX trading buy on weakness dengan target dekat level puncak sebelumnya 392 dan area psikologis Rp400. Oke, next kita ada TINS. Ya, TINS perlahan tapi pasti mulai tercapai ya area psikologis Rp2.000, dan kali ini dia sedikit tertahan di area upper channel ya, yaitu di level sekitar 1975-1980, diikuti dengan volume transaksi yang stabil meningkat. Momentum mulai meningkat menuju area overbought dan masih di positif melemah, sehingga dalam jangka pendek dia akan retest level 1970-1980, dan jika ada break level tersebut maka dia akan menuju area psikologis Rp2.000. Kali ini trading buy on break bisa kita pertimbangkan di saham TINS. Oke, selanjutnya ada Antam. Ya, Antam akhirnya menutup gap ya, yaitu di level sekitar 2.840, dengan diikuti dengan volume transaksi yang meningkat di atas rata-rata. Momentum mulai menguat dan masih di positif menguat, sehingga dalam jangka pendek dia akan terus melanjutkan penguatan ya untuk Antam. Kali ini trading buy bisa terus kita pertimbangkan di saham Antam hingga sampai area psikologis Rp3.000. Oke, itu di Antam. Selanjutnya ada Astra International. ASI. Ya, ASI terus dalam fase bullishnya ya, setelah melewati level 6.300 saat ini dia juga berhasil break level puncak yang terbentuk dalam 2 tahun terakhir ya, sehingga ini membuka peluang Astra akan terus melanjutkan penguatan hingga sampai 7875. Kali ini hold untuk Astra ya, dan tentunya dengan batas risiko yang disesuaikan atau dengan trading stop ya. Dan jika terdapat koreksi mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk trading buy on weakness. Oke, next ada Auto. Ya, Auto juga mulai rebound ya dari area demand dan mulai mengkonfirmasi pola double bottom yaitu di level 1180, dan jika dia break level tersebut maka dia akan melanjutkan penguatan hingga sampai 1255. Trading buy on break masih bisa dipertimbangkan di saham Auto. Oke, selanjutnya ada MPMX. Ya, MPMX masih bergerak di area lower channel ya, yaitu di level 1080, 1060 ya. Pada bulan kemarin Jumat dia menguat ikuti volume transaksi yang meningkat, sehingga dalam jangka pendek sampai jangka menengah MPMX berpotensi untuk rebound, dan target rebound yaitu level 150. Trading buy atau trading buy on weakness bisa kita pertimbangkan di saham MPMX. Ya, selanjutnya ada LSIP.
Ya, L-shape dia juga masih dalam fase bullish ya. Dan kurang lebih 2 minggu terakhir dia masih bergerak konsol di level 14.30, 14.35 seiring dengan pergerakan konsolidasi harga CPO. Pada bulan Jumat lalu dia menguat di level transaksi yang meningkat sehingga hal ini membuka peluang L-shape akan menembus level 14.85 yaitu level resisten kuat. Dan jika dia break level tersebut maka dia akan lanjut hingga sampai 14.90. Trading buy atau trading buy on break bisa kita pertimbangkan di L-shape. Oke, selanjutnya ada BCAP. Ya, BCAP masih dalam fase bullish ya, jangka menengah. Dan kalau kita lihat pada peran seminggu terakhir, dia bergerak konsol di atas 282, 266 ya, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat. Jika dia terus bertahan di atas 282, maka dia akan melanjutkan penguatan menuju level puncak yang terbentuk sebelumnya, yaitu di level 350, 352. Trading buy on weakness, ya, spekulasi trading buy on weakness bisa kita pertimbangkan di saham BCAP. Oke, selanjutnya ada BNGA ya, Bang Niaga. Ya, BNGA masih dalam fase bullish jangka panjang dan pada perangan seminggu terakhir dia terus bergerak konsolidasi di atas 1120 sehingga hal ini buka peluang BNGA akan terus maju penguatan ke area upper channel yaitu di level 1170 hingga sampai 1200. Kali ini trading buy bisa kita pertimbangkan di saham BNGA. Oke, selanjutnya ada Toba. Ya, coba mulai mengkonfirmasi pola double bottom-nya ya kali ini. Dan pada barang 2 hari terakhir, dia bertahan di atas level tersebut, diikuti dengan volume transaksi yang stabil. Momentum juga mulai menguat dan masih di positif menguat, sehingga saat ini coba memiliki peluang untuk melanjutkan penguatan hingga sampai 1400. Trading buy atau trading buy on break bisa kita pertimbangkan di saham Toba. Oke, selanjutnya ada SCMA. Ya, SMA masih bergerak konsolidasi ya untuk menembus pola konfirmasi pola import head and shoulder yaitu di level 288-278. Pada pekan kemarin juga dia bertahan di atas level tersebut diikuti dengan volume transaksi yang stabil, momentum dalam tren penguatan dan masih di positif ya sehingga dalam jangka pendek SMA akan berbalik rebound hingga level 314 dan 316 ya. Dan target pola import head and shoulder yaitu di level 370. Trading buy on break bisa kita terus pertimbangkan di SCMA. Ya, next ada MPPA. Ya, sesuai ekspektasi kita, MWPA mulai rebound dari level 380-382, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat, momentum mulai menguat di area netral, dan masih di negatif melemah. Sehingga dalam jangka pendek sampai jangka menengah, MWPA akan terus maju penguatan dengan target terdekat yaitu 478 dan 510. Trading buy bisa terus kita pertimbangkan di saham MWPA. Oke, selanjutnya ada ESA. Ya, ESA masih dalam fase bullish jangka panjang dan pada bulan Jumat lalu dia berhasil break ya bullish channelnya di level 1470 dan tertahan di level 1610 diikuti dengan volume transaksi yang meningkat. Trennya masih positif namun momentum mulai cenderung konsolidasi ya di area overbought sehingga terdapat peluang sebenarnya ESA mengalami koreksi. Saat ini mungkin sell on strength masih terus kita pertimbangkan di saham ESA. Ya, selanjutnya ada Bang Aladin. Ya, Bang, ini masih bergerak konsolidasi membentuk rounding bottom ya. Dan pada bulan Jumat lalu, dia membentuk morning star sehingga dalam jangka pendek dia akan mengalami rebound. Dan mungkin akan menguji kembali level 252-254. Ya, dan jika dia break level 252-254, maka dia akan mengalami reversal dan menuju level 3000 dan 3100. Trading buy on weakness bisa kita pertimbangkan di saham Bang Aladin. Dan untuk batas resiko, kita bisa cut di level 2030. Oke, selanjutnya ada Siko. Ya, untuk Siko, ini masih saham yang baru IPO ya, dan tidak memiliki historical, jadi mungkin kita trading cepat saja. Itu untuk Siko. Oke, selanjutnya ada IPTV. Ya, untuk IPTV, kalau kita lihat selama kurang lebih sebulan terakhir dia bergerak konsolidasi melemah dan menuju level 120 ya. Pada bulan kemarin dia sedikit menguat, diikuti dengan volume transaksi yang stabil, momentum mulai menguat, dan masih di negatif konsolidasi ya. Sehingga mungkin dalam jangka pendek dia akan melanjutkan pelemahannya ya, mungkin hingga sampai 120. Kali ini kita wait and see dulu untuk IPTV, dan kita bisa mulai spekulasi buy on weakness di level 120. Ya,
Next ada BBHI. Ya, BBHI pada perdagangan Jumat lalu tertahan ya di level Rp6.000, diikuti dengan volume transaksi yang tingkat di atas rata-rata, momentum mulai menguat dan masih di positif menguat. Sehingga BBHI jika terus bertahan di atas level Rp6.000, maka dia akan melanjutkan penguatan hingga sampai Rp8.000. Trading buy on break bisa kita pertimbangkan di saham BBHI dan level cut loss di level 5425. Oke, selanjutnya ada Bang Amar ya. Ya, untuk Bang Amar, dia masih dalam fase bullish ya, dan dalam perdagangan seminggu terakhir dia berhasil menguat di atas level 392, 382, diikuti dengan volume transaksi yang stabil, sehingga hal ini membuka peluang dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah. Amar akan melanjutkan penguatan hingga sampai 428 dan 434 kembali. Dan jika dia break level tersebut, maka dia akan melanjutkan penguatan hingga sampai 482. Trading buy bisa kita pertimbangkan di saham Amar dengan batas cut loss yaitu di level 380. Iya, itu dia Bang Amar. Next ada BBYB. Ya, BBYB telah breakdown level Rp2.000 ya pada perdagangan 3 hari terakhir. Diikuti dengan volume transaksi yang meningkat. Momentum mulai melemah menuju ke area oversold dan masih negatif, sehingga dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah, BBYB akan terus melanjutkan pelemahan hingga sampai 1785. Wait and see untuk BBYB saat ini, dan kita tunggu di level 1785. Ya, itu dia. BBB selanjutnya ada energi, Bro Mar. Ada yang request energi. Ya, energi masuk saham BBB tadi ya. Dan untuk energi dalam jangka pendek dia berpotensi untuk melanjutkan penguatan hingga sampai 193 dan Rp200 ya. Kali ini mungkin di luar saham BBB kita bisa trading buy ya di level 187, 185 dipasang target di level 193 atau Rp200. Oke, itu dia energi. Mungkin ada request lagi. Breeders dan Instant Brilliant bisa langsung drop di kolom komentar ya. Kita ingatkan sekali lagi buat Breeders dan Instant Brilliant juga untuk Brides bagi-bagi THR ya. Dapatin total hadiah sebesar Rp5 juta dengan periode tanggal 8 kemarin sampai 27 April besok ya. Sepanjang bulan Ramadan nih kita bagi-bagi THR nih kerjaan Bro Mar. Kemarin sudah rilis yang pertama ya, challenge yang pertama. Tebak-tebakan ya, ada bakwan tebak-tebakan bikin cuan tuh. Wah, mantep banget tuh partisipannya bisa sampai 100-an, hampir 200 ya Bro Mar ya. Yang komen, yang ngejawab di kolom komentar. Ayo ajakin lagi teman-teman kalian buat join, masih terbuka lebar nih. Kesempatan untuk dapetin THR dari BRI dan Reksa Sekuritas. Langsung aja join dan stay tune terus pasti ya di sosial media kita di Instagram. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita ya di BRI dan Reksa Sekuritas. Oke, sudah tidak ada lagi request. Mungkin kita cukupkan dulu ya sesi kita pagi ini. Kita ingatkan juga buat Breeders dan Instant Brilliant, jangan lupa karena kita juga masih punya hadiah lain dari Bright ya Bro Mar ya. Dimana ada cuan buat everybody tanpa terkecuali, ada gratis saldo RDN dan diskon fee transaksi. Maka dari itu download aplikasi Bright sekarang di Google Play dan di App Store. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat karena tetap ada potensi untuk cuan di setiap kondisi market. Oke, thank you everyone. Thank you. Happy trading, Breeders.